Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas membaca peluang. Di video saya yang ketiga kali hari ini saya akan menjelaskan konsep diri. Konsep diri adalah memandang dirinya sendiri tentang suatu hal atau keadaan gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan mata kuliah entrepreneur, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, adalah konsep diri seorang entrepreneur adalah cara pandang terhadap diri kita untuk berentrepreneur atau berwirausaha gitu. Maka dari itu ketika Anda berpikiran atau berpendapat bahwa saya akan mampu berentrepreneur atau berwirausaha, maka secara otomatis nanti akan bisa melaksanakan tersebut. Dan sebaliknya, apabila Anda tidak berpikiran atau tidak berkonsep bahwa saya tidak mampu berentrepreneur, maka secara otomatis nanti Anda tidak bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi konsep diri ini adalah memandang dirinya sendiri terhadap suatu hal atau sebuah keadaan. Plato pernah mengatakan, ubahlah pikiranmu maka hidupmu akan berubah. Sekali lagi, ubahlah pikiranmu maka hidupmu akan berubah. Teori di sini adalah memberikan sebuah nasihat atau himbauan bahwa untuk bisa mengubah diri kita adalah kita harus mengubah pikiran kita. Bagaimana sikap dengan entrepreneur, nanti kita akan bahas secara detail dan mendalam itu. Tapi sebelumnya saya akan berikan sebuah teori atau mengenal teori cash flow quadrant yang dalam bukunya yang sangat fenomenal itu Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4. Manusia terbagi menjadi 4. Ada di kuadran kiri, ada juga yang di kuadran kanan ya. Manusia yang berada di kuadran kiri adalah manusia atau orang-orang yang selalu diperbudak dengan uang. Sedangkan yang manusia yang berada di kuadran kanan atau orang-orang yang berada di kuadran kanan adalah orang-orang yang selalu dikejar uang. Nah, 4 ini apa saja? Yang pertama, employer atau pekerja. Yang kedua, self employer. Yang ketiga, business owner. Dan yang keempat adalah investor. Pak, mana yang masuk dalam kategori kuadran sebelah kiri dan mana yang termasuk kuadran sebelah kanan? Yang kuadran kiri adalah satu, employer, dan yang kedua adalah self employer. Employer itu apa, Pak? Pekerja. Buruh pabrik itu adalah employer. Tipe-tipe orang semacam ini adalah tipe-tipe yang selalu memiliki pola atau pandangan yang kurang terus, maka kehidupannya akan kurang. Misal saja dia gajian 3 juta ya. Untuk hari pertama kita buat bayar cicilan rumah, buat cicilan motor, mobil dan sebagainya. Mungkin tidak sampai mobil lah, motor aja gitu, karena di employer ini adalah pabrik gitu ya. Arisan, belum lagi kredit ini itu dan sebagainya, tanggal 2-3 sudah habis. Makanya saya katakan selalu diperbudak oleh uang. Dia pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore, yang didapatkan selalu berkurang ya. Sedangkan bawahnya kita sudah naik lagi adalah bukan lagi employer tapi self employer. Apa itu, Pak, self employer? Self employer adalah pekerja profesional. Pekerja profesional itu seperti apa, Pak? Ada dosen, mohon maaf, saya pun jadi kategorinya adalah self employer yang selalu diperbudak oleh uang. Yang kedua adalah dokter, itu juga pekerja profesional ya. Yang ketiga ada guru juga masuk dalam PNS, Pak, tapi dan sebagainya. Ya, kategorinya masih diperbudak oleh uang karena masuk dalam kuadran sebelah kiri yang selalu diperbudak oleh uang. Kita bahas dulu yang paling bawah ini, yang employer. Pak, apakah orang-orang employer atau pekerja pabrik dan sebagainya bisa maju atau tidak? Tidak bisa. Sesuai dengan teori Plato tadi mengatakan bahwa untuk bisa mengubah kehidupanmu, maka ubahlah pikiranmu. Karena tipe-tipe orang yang employer di sini atau pekerja di sini, pekerja pabrik di sini adalah orang-orang yang selalu berpikiran bahwa dia akan kurang, maka kehidupannya akan kurang terus. Secara otomatis di pinggiran kita, energi kita itu akan mendukung bahwa Anda itu akan berkurang terus gitu loh. Kalau nggak percaya ginilah, pekerja pabrik ambil 1 atau 2, berikan modal 1 miliar gitulah.
tidak sampai 1 miliar, 100 juta, silakan buat kembangkan usaha, maka akan berkurang, dan uang 100 juta atau 1 miliar pun itu akan hilang, dan hilang dia tidak tahu itu. Untuk yang employer di sini gitu, karena pikiran dia tidak bisa memanajemen, tidak bisa memanajerial, tidak bisa membaca peluang dan sebagainya, karena dia memang diciptakan dari jadi seorang buruh pabrik gitu ya. Seperti itu. Jadi employer selalu diperbudak oleh uang gitu. Pak, kalau misalnya guru, dosen, dokter dan sebagainya, kenapa saya katakan masih diperbudak oleh uang? Tidak seperti di kuadran sebelah kanan yang selalu dikejar uang. Karena dokter, guru, dosen dan sebagainya ini, apabila dia tidak berangkat, ya, maka dia tidak akan mendapatkan uang. Makanya diperbudak oleh uang. Dia selalu mengejar uang, bukan dikejar oleh uang. Contoh misalnya dokter, kalau misalnya dia tidak praktek, tidak buka praktek dan sebagainya, dia tidak mengobati orang, maka dia tidak akan mendapatkan uang gitu. Guru juga sama, ketika dia tidak mengajar dan sebagainya, maka tidak mendapatkan oleh uang. Karena orang-orang yang berada di kuadran kiri ini yang didambakan adalah orang-orang yang ingin merasa aman saja. Dia tidak berani mengambil risiko. Dia tidak berani mengubah sebuah inovasi dan sebagainya, tidak berani, karena orang-orang yang di sebelah kiri adalah orang-orang yang memang dia hanya menginginkan yang namanya nyaman, aman, ada jaminan ini, itu dan sebagainya gitu. Kehidupannya bagaimana Pak? Bisa cepat majunya? Tidak bisa. Kalau dia tidak memiliki jiwa yang sebelah kanan gitu ya. Jadi jiwa sebelah kanan, terus yang sebelah kanan tuh seperti apa Pak? Gitu. Sebelah kanan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa orang yang selalu dikejar oleh uang adalah business owner dan investor. Business owner atau pemilik sebuah usaha itu berbeda, karena pemilik usaha ini biasanya berprinsip, ngapain kita pintar kalau ada orang pintar? Konsepnya di situ. Tapi memiliki kemampuan dalam manajerial, kemampuan dalam mengelola. Tidak sembarangan, Pak saya kan masuk ke sana Pak, masuk yang kuadran sebelah kanan yang selalu dikejar oleh uang. Belum tentu Anda punya kemampuan manajerial, tidak. Punya kemampuan mengelola, tidak. Kalau tidak ya harus tanda tanya terlebih dahulu. Kenapa saya katakan bisa dikejar oleh uang? Si pemilik usaha ketika dia mau piknik, liburan dan sebagainya, uang akan selalu mengejarnya, karena yang bekerja bukan dia. Yang bekerja adalah orang-orang yang pintar tadi. Misalnya Anda buka kursus gitu ya, kursus bahasa Inggris. Tidak perlu sang owner itu atau pemilik usaha dia pandai berbahasa Inggris. Makanya dia merekrut orang yang pandai berbahasa Inggris. Orang yang pandai matematika, orang yang pandai bahasa Indonesia, orang yang pandai IPA dan sebagainya untuk mengajar di sebuah usahanya tersebut atau membuat jasa kursus tadi. Ketika si bos ini liburan, secara otomatis masih berjalan. Tapi berbeda tadi yang di kuadran kiri, apabila dia tidak bisa bekerja, tidak bisa masuk pabrik, ataupun dia tidak bisa mengajar, ataupun dia tidak bisa buka praktek, maka uang tidak akan mengalir. Uang tidak ada masukan gitu. Tidak ada profit. Berbeda dengan yang business owner tadi. Terus yang terakhir, yang keempat adalah investor. Investor di sini sudah tidak lagi seperti employer, self-employer, business owner, tetapi investor di sini adalah uang yang memang bekerja untuk si dia. Pak, saya tak menjadi investor. Tunggu dulu. Bukan masalah ingin menjadi investor, business owner, atau employer atau employer, bukan. Tapi investor di sini adalah orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Orang yang mau menginvestasikan uang ini juga tidak ngawur. Orang yang bisa menginvestasikan uangnya adalah orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, sudah punya track record gitu ya. Tidak ngawur. Tidak akan si investor ini memberikan pada orang yang memiliki tipikal atau memiliki ciri seorang employer ataupun self-employer, tapi dia akan menginvestasikan uangnya pada orang yang memang sudah bisa dianalisis dia. Bisa menganalisis tidak? Coba mari kita renung.
Anda berada di kuadran mana? Kuadran kiri kah yang selalu diperbudak oleh uang, atau kuadran kanan yang selalu dikejar oleh uang? Saya pertegas lagi bahwa di kuadran kiri adalah tipe-tipe orang yang selalu pengen aman, pengen nyaman, pengen ada tunjangan. Makanya dari di PNS atau di perusahaan itu ada jaminan hari tua, ada tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan suami dan sebagainya. Ini yang diinginkan adalah perasaan aman, nyaman saja. Tapi yang di sebelah kanan, kenapa hasilnya bisa besar dan sebagainya? Karena dia kemampuannya dia, keberanian dia dalam mengambil resiko. Resikonya makin besar, secara otomatis pendapatannya juga makin besar. Gitu. Mari kita berpikir sejenak, Anda berada di kuadran mana? Kalau masih Anda mendapatkan seperti PNS, jadi guru, jadi dokter, Anda masih dalam kategori orang yang diperbudak oleh uang. Tetapi kalau misalnya Anda sudah di kuadran kanan, sudah di business owner dan juga investor, Anda sudah tidak lagi memikirkan yang namanya nominal uang itu, karena uang akan selalu mengejar diri Anda. Pak, untuk bisa menjadi business owner, kemampuan manajerial. Pak, untuk menjadi seorang investor, kemampuan dalam menganalisis. Gitu ya. Ini adalah teori kuadran bahwa manusia terbagi menjadi 4. Berikutnya, kalau kita paradigma atau berparadigma, paradigma kan cara pandang, paradigma entrepreneur ya. Cara pandang atau paradigma entrepreneur itu adalah melihat sesuatu hal ya. Berarti cara pandang terhadap sesuatu. Ini hati-hati dengan yang disebut adalah mindset Anda gitu ya. Mindset itu adalah apa ya? Pola pikir yang ini akan mempengaruhi semua hal yang ada dalam diri Anda. Contohnya, kalau misalnya Anda berpikiran bahwa saya hari ini bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen kepada saya, khususnya di mata kuliah entrepreneur, maka secara otomatis energi yang berada di sekitar Anda atau sekeliling Anda itu akan mendukung Anda untuk bisa. Tetapi misalnya Anda berpikiran, aduh saya tidak bisa ini, saya pasti tidak bisa mengerjakan, aduh ini adalah salah satu mata kuliah atau mata pelajaran yang tidak saya suka, pasti saya tidak bisa, pasti nanti Anda tidak bisa. Makanya hati-hati dengan mindset Anda ya. Kalau misalnya, Pak saya pasti bisa, yakin jadi seorang owner atau business owner ya, atau jadi seorang investor, pasti sekeliling Anda akan mendukung jadi seorang business owner ataupun investor. Makanya sekali lagi hati-hati terhadap mindset Anda. Pernah kan Anda mengalami hal tersebut? Wah, di mata kuliah ini atau di mata pelajaran ini atau misalnya di hal ini atau kerja ini pasti saya nanti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Kalau misalnya Anda berpikiran saya bisa, pasti nanti Anda tidak bisa. Untuk itu sekali lagi hati-hati dengan mindset. Loh, Pak, mindset itu dipengaruhi oleh apa? Ada 3 yang mempengaruhi mindset Anda, pola pikir Anda. Yang pertama adalah pengalaman. Maka saya katakan pengalaman adalah guru terbaik. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Untuk itu, ketika Anda mengalami sebuah permasalahan, makin kompleks Anda menemukan sebuah permasalahan, justru makin banyak solusi atau peluang, makin banyak pengalaman yang Anda dapatkan, sehingga secara tidak langsung memengaruhi alam bawah sadar Anda. Yang kedua adalah yang kita lihat, yang kita dengar, itu akan mempengaruhi mindset Anda. Kalau Anda suka sinetron, maka ketika ada permasalahan menimpa pada diri Anda, mau tidak mau cara penyelesaiannya seperti sinetron. Itu sinetron. Ada sutradaranya. Ini real kehidupan yang nyata, tapi ketika Anda permasalahan, Anda akan menyelesaikan secara
lewat seperti sinetron. Karena yang Anda lihat, yang Anda dengar itu sinetron. Kalau misalnya Anda sedih, ya kan, Anda mendengarkan lagu-lagu sedih, bahaya juga ini. Tambah galau, bisa saja bunuh diri. Maka sekali lagi Anda harus hati-hati apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, ya kan? Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar secara tidak langsung mempengaruhi mindset Anda atau pola pikir Anda. Dan yang ketiga adalah idola. Sekali lagi, idola ini adalah mau tidak mau berpengaruh pada mindset Anda. Misalnya Anda mengidolakan salah satu artis misalnya, Giring Niji misalnya, maka secara otomatis cara pandangnya, cara berjalannya, pakaiannya, rambutnya itu mau tidak mau seperti Giring Niji, ya, mau tidak mau seperti Giring Niji, karena itu yang Anda idolakan, itu ya. Supaya mindset Anda itu baik, tertata, enak, maka hati-hati dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, pengalaman, dan juga perlu yang namanya sebuah idola. Idola itu menjadi sebuah semangat yang luar biasa untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengidolakan seseorang, mulai sekaranglah idolakan seseorang. Misalnya Anda suka selalu nonton sinetron, janganlah, stop dulu untuk sinetron. Tonton hal-hal yang positif, hal-hal yang bahagia. Secara otomatis nanti akan hidup Anda akan bahagia. Itu hati-hati dengan mindset Anda. Itu ya. Itu kaitannya dengan paradigma dari seorang entrepreneur, gitu ya. Cara pandang terhadap entrepreneur atau berwirausaha gitu ya. Untuk sikap entrepreneur itu, ya kan, karena paradigma itu ada sistem nilai dan ada juga sikap ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan entrepreneur, jelas ada banyak, ada dedikasi tinggi, berani mengambil risiko, selalu berhasil menganalisis karena tidak ngawur ya. Entrepreneur ini problem solving, ya kan, penyelesaian permasalahan bukan menambah sebuah permasalahan, selalu self confident tinggi ya, seorang entrepreneur, dan memiliki semangat yang luar biasa gitu ya. Jadi paradigma entrepreneur itu lebih pada cara pandang terhadap suatu usaha atau berwirausaha gitu ya. Cara pandang entrepreneur itu adalah cara pandang terhadap suatu usaha ya. Konsep diri ini untuk melihat diri kita apakah mampu melakukan atau tidak mampu melakukan. Saya kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti silakan Anda cermati, Anda kaitkan dengan beberapa buku-buku. Ada banyak sekali buku referensi, ada banyak sekali channel yang membahas tentang konsep diri seorang entrepreneur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas membaca.